Selamat siang, sahabat dalam Dharma. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yataja Amitofo. Hari ini tanggal 21 Juli 2024, hari Minggu. Saya berada di Thailand, Anda berada di Medan. Tepatnya di Wihara Borobudur. Pertama-tama saya ingin mengundang Anda semua untuk mempraktikkan syair mendengarkan genta. Dan syair ini akan saya share ya, biar Anda bisa lihat di layar. Saya akan menjelaskan sedikit ya tentang latihan ini. Jadi nanti ada satu orang yang akan mengundang suara lonceng atau genta sebanyak 3 kali. Jadi genta tersebut pertama-tama akan dibunyikan setengah. Ya, boleh dikasih contoh setengahnya bagaimana? Ya, seperti itu ya namanya setengah. Setengah genta ini adalah setengah suara yang disebut sebagai suara membangunkan. Ya, biar Anda ini yang masih tertidur bangun. Biar Anda yang masih pikirannya kemana-mana bisa kembali. Karena apa yang kita latih hari ini adalah latihan sadar, latihan bangun, latihan terjaga, latihan pulang, latihan kembali ke saat ini. Jadi ketika mendengar setengah suara genta tadi, saya mau semuanya untuk berlatih memusatkan perhatian atau memperhatikan napas masuk dan napas keluar. Hanya memperhatikan saja. Tahu ya, dengan sengaja memperhatikan, tahu bahwa ada napas masuk, ada napas keluar. Lalu setelah setengah suara gong tadi, maka akan diundang suara sepenuhnya. Ya. Boleh dikasih contoh suara sepenuhnya? Baik, barusan adalah suara genta sepenuhnya ya. Nanti akan diundang sebanyak 3 kali ya. Setiap kali suara genta tersebut akan sedikit panjang ya. Cukup Anda bernapas masuk, bernapas keluar, bernapas masuk, bernapas keluar ya, minimal 2 kali ya. Ketika Anda bernapas masuk, dalam hati sebutkan dengar. Ya. Lalu ketika napas keluar, dalam hati membacakan suara genta ini. Lalu napas masuk lagi, membawaku kembali. Ya. Lalu napas keluar, ke rumah sejatiku. Jadi dia satu baris, satu napas. Ya, napas masuk satu baris, napas keluar satu baris ya, baris kedua, napas masuk lagi baris ketiga, napas keluar baris yang terakhir. Tidak perlu buru-buru, tidak perlu cepat-cepat, juga tidak perlu pelan-pelan, tapi alami saja ya. Karena genta ini akan dibunyikan 3 kali. Ya. Jadi kita boleh coba ya sama-sama mempraktikkan syair ini sambil mendengarkan 3 suara genta. Ya. Saya persilahkan.
Baik, terima kasih saudara-saudari dalam Dharma telah berlatih meditasi mendengar suara genta, kemudian juga meditasi memperhatikan napas masuk dan napas keluar. Lalu dalam hati juga membacakan syair mendengarkan genta barusan. Syairnya pendek, ya, cuman 4 baris. Kalau boleh nanti kalau Anda mau boleh dihafal, lalu boleh dipraktikkan. Ya, kapan saja Anda mau ya. Tapi bacanya dalam hati ya. Jangan dibaca bersuara gitu ya. Nanti ada orang bingung ya. Di tempat saya ada jam dinding yang dia akan berbunyi setiap 15 menit. Di tempat Anda juga saya rasa ada ya jam dinding yang bisa berbunyi selama setiap 15 menit. Jika mendengar suara jam dinding berbunyi, kita juga berusaha mempraktikkan berhenti pikiran kembali ke saat ini. Kalau misalnya hafal ya syair tadi ya, dengar suara genta ini membawaku kembali ke rumah sejatiku. Ya, kalau Anda hafal, Anda boleh ya membacakan dalam hati. Kalau tidak hafal, tidak apa-apa. Sekedar napas masuk, napas keluar, ya, napas masuk, napas keluar ya, sampai bunyinya selesai. Ya. Kalau dia, contohnya ya, sekarang kan jam 11 ya. Kalau 11.15 dia bunyinya pendek. 11.30 sedikit lebih panjang. Ya, 11.45 sedikit lebih panjang lagi. Ya, nanti kalau pas jam 12 paling panjang. Ya, karena dia ada bunyi, kemudian sama yaitu barusan suara dari tempat saya ya. Mungkin sebentar lagi suaranya dari tempat Anda. Ya, jadi kita boleh sama-sama menyambut ya suaranya ya. Kita tunggu. Yang di sini lagi ada masalah teknis suhu. Oh, baik. Jadi jangan ditunggu. Baik. Untung sebelah saya tidak ada teknis ya. Tidak ada masalah teknis. Baik. Hari ini kita berkumpul di Wihara Borobudur ya, di ruangan ini untuk berlatih mindfulness. Dan setiap bulan biasanya kita mengadakan sekali. Tampaknya semakin hari semakin ramai ya. Walaupun tidak ada bante, tidak ada suhu yang datang ya, tapi entah kenapa ramai aja ya. Biasanya kalau orang bikin program ada suhu, ada bante ya. Apalagi bante atau suhunya jenggotan, sudah tua ya. Wah, ini jangan-jangan suhu atau bantenya sudah mencapai tingkat apa gitu kan. Banyak orang datang ya. Itu boleh juga ya, itu boleh. Karena ada orang sangat percaya sama hal demikian. Tapi hari ini banyak yang datang bukan karena saya ya. Tapi hari ini banyak yang datang karena dia barangkali sudah pernah ikut dom sebelumnya, atau dia pernah ikut retreat ya di Plum Village, atau bahkan dia pernah berkunjung ke home ya. Home itu tempat Kosanto ya, House of Mindfulness, pernah berlatih di sana, pernah mencoba ya. Dan juga barangkali Anda sudah sering ke Wihara Borobudur, ikuti DOM ya, Day of Mindfulness. Lalu Anda mendapatkan manfaat, akhirnya Anda datang lagi. Ya. Dan setiap kali datang, manfaatnya selalu berbeda-beda. Ya. Walaupun aktivitasnya cukup mirip ya. Itulah ajaibnya suatu latihan mindfulness. Yang Anda latih adalah breathing in, breathing out. Menyadari napas masuk, menyadari napas keluar,
Itu saja latihannya. Ya, ada makan, ada nyanyi, ada berbaring nanti ya. Dan sekarang mendengarkan ceramah. Dan entah kenapa setiap kali datang selalu ada manfaat yang berbeda-beda. Ya. Itulah mungkin salah satu sebabnya ya Anda datang terus ya. Kelihatan ruangannya itu mulai penuh ya. Nanti saya lagi pikirkan bagaimana Anda bisa praktek relaksasi total ya. Ini praktek yang banyak orang suka ya. Entah kenapa ya. Karena ketika berbagi dia bilang wah latihan yang paling luar biasa itu bisa meditasi sambil berbaring ya. Baru saya bilang aja dia sudah happy gitu ya. Belum melaksanakan tapi Anda sudah mulai happy mendengarkan. Wah ada ya meditasi tapi sambil berbaring ya. Mungkin Anda tidak pernah terbayangkan kali ya. Jangan-jangan Anda hanya untuk datang untuk mengikuti relaksasi totalnya ya. Saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas itu latihan yang sangat ampuh, latihan yang sangat bagus. Dan sebetulnya hari ini adalah hari pertama ya para bante, para suhu untuk melaksanakan wasa. Wasa itu artinya musim penghujan. Kemudian para bante, para suhu ya sebagian besar lah ya, tinggal di suatu tempat selama 3 bulan dan berlatih sangat intensif selama 3 bulan atau 90 hari. Para bante atau para suhu ya atau para monastik sangat beruntung karena kita punya kesempatan berlatih seperti demikian. Kita nggak boleh kemana-mana loh. Ya, contohnya kalau saya di Plum Village Thailand, jadi saya hanya di Plum Village Thailand aja. Jadi kalau misalnya ada acara apa ya, Medan, mau Jakarta, mau Bali, mau Singapura atau mau Malaysia, kalau mereka mengundang, ya saya tidak bisa hadir ke sana. Karena ini suatu komitmen untuk latihan. Komitmen latihan seperti ini perlu dibangkitkan ya. Kalau para brother ya di sini ya, brother sama sister, memang ini sudah menjadi suatu yang rutin ya. Kita bangkitkan tekad, komitmen untuk berlatih 3 bulan nggak kemana-mana, 3 bulan latihan intensif. Lalu saya lihat anda-anda yang datang ke Day of Mindfulness hari ini barangkali juga punya komitmen. Ya. Saya berkomitmen setiap kali ada dom di Wihara Borobudur saya akan datang, ya, akan hadir ya berlatih. Komitmennya sih bisa lah ya, hanya komitmen. Tapi pas hari H ketika ada pelaksanaan domnya, apakah Anda berhasil hadir atau tidak, itu cerita lain gitu ya. Siapa tahu ada urusan lain, ada rasa malas, ada sesuatu yang lebih menarik, sehingga akhirnya Anda pergi ke acara lain, Anda tidak datang ke dom ya. Anda bayangkan sendiri ya, sebulan itu ada 30 hari. 30 hari Anda cuma menggunakan hari ini saja ya untuk berlatih. Barangkali Anda boleh ya betul-betul bertekad untuk hadir ya. Dan kemarin saya baca di grup ya, katanya yang daftar banyak ya, sampai ada waiting list. Menarik juga ya melihat animo orang berlatih ya. Dan itu sangat bagus loh ya. Sangat bagus, juga sangat membahagiakan. Karena di Medan ya, banyak sekali yang sangat tertarik pada latihan, dan barangkali Anda semua juga mulai menyadari betapa pentingnya latihan seperti ini ya. Latihan ini seperti ini akan sangat bermanfaat kalau dilatih secara secara berlanjut ya. Secara berlanjut dan rutin. Sama seperti ketika saya bicara tentang kesehatan mental contohnya ya. Sekarang banyak ya yang bicara tentang kesehatan mental.
Mental Anda bisa sehat karena Anda sering merawatnya. Ya. Kalau guru saya atau guru kita, ya, Thich Nhat Hanh namanya, Master Zen Thich Nhat Hanh, dia bilang pikiran kita itu, kesehatan mental atau pikiran atau batin kita itu seperti kebun. Kalau kebun ini Anda sering-sering bersihkan, maka dia akan bersih. Ya. Kebun Anda kalau Anda sering-sering siram, Anda rawat, Anda jaga dengan baik, maka kebun ini akan menjadi bersih, ya. Bunga yang tumbuh akan indah, ya, terawat dengan baik. Sama juga dengan pikiran atau mental Anda, ya. Mental Anda itu tidak tiba-tiba jadi sakit. Sakit mental, ya, itu terjadi karena ditumpuk lama dan nggak pernah diberesin. Ya. Coba Anda bayangkan tadi yang saya bilang taman, ya, taman atau kebun tadi. Anda cuman sekali-sekali saja. Kalau moodnya lagi bagus, Anda bersihkan. Rumput-rumputnya Anda cabut, Anda siram, Anda kasih pupuk, ya. Tapi kalau moodnya lagi nggak bagus, ya Anda biarin saja. 2 minggu, 3 minggu nggak pernah diurus. Rumput liar tumbuh di mana-mana. Lalu tidak pernah disiram dengan air, bunganya tidak bisa tumbuh dengan baik. Lalu karena semak belukarnya banyak, akhirnya tikus pun datang, ya, kecoak pun datang, ya, ular pun datang, ya. Jangan-jangan buaya juga datang main-main ke situ, ya. Ya, artinya adalah kekecewaan, ya, sakit hati, kebencian, kemarahan jadi berpesta pora, ya, di kebun Anda. Betul, ya. Tikus berpesta pora, ya. Semut, ya, bikin rumah di mana-mana sampai kebunnya jadi kacau. Jadi ini kesehatan mental ini perlu dijaga secara rutin. Ya, jadi contohnya hari ini adalah Anda sedang membersih-bersihkan kebun pikiran Anda. Kebun batin Anda sedang dibersihkan sehingga rumput-rumput liar bisa dicabut, ya. Kalau ada tikus, ya kita usir, ya. Kalau kebun Anda bersih, tikusnya nggak akan datang, ya. Tikus itu kan suka yang kotor-kotor, ya. Berarti kebun Anda sudah kotor, makanya tikus datang. Makanya semut bikin rumah di mana-mana. Kalau pikiran Anda dibiarkan kotor, dibiarkan marah-marah terus, ya, tidak pernah menggunakan cara-cara, ya, tidak pernah dibersihkan, akhirnya pikiran kita memang jadinya penuh dengan benci, kecewa, kesal, frustasi, dan stres. Dan ini terjadi bukan sehari 2 hari, tapi bisa berbulan-bulan. Dan celakanya adalah bertahun-tahun. Akhirnya semua itu, kebunnya itu sudah jadi susah sekali dibersihkan. Ya, mau pakai cangkul atau pakai bulldozer, ya, kerok-kerok. Itu juga jadinya susah. Jadi program-program Day of Mindfulness yang dibikin seperti ini sebetulnya sangat bagus untuk membersih-bersih pikiran, membersih-bersihkan kebun pikiran Anda. Ya. Hari ini barangkali dari pagi sampai sekarang Anda sudah mulai ada rasa sedikit lebih damai, ya. Walaupun kadang-kadang masih pikir, oh ke rumah bagaimana, oh besok kerja bagaimana, ya. Terpikir sedikit lah, ya. Tapi semoga lah, ya, tidak terlalu mengganggu Anda, ya, pikiran itu. Jadi gangguan pikiran sangatlah banyak, ya. Jadi ketika gangguan pikiran sangat banyak, itu seperti kita membuang sampah, ya, ke dalam pikiran. Jadi bukan orang lain loh, ya, yang buang sampah ke dalam pikiran kita. Kita sendirilah yang membuang sampah ke dalam pikiran kita sendiri.
Sampah itu kita ciptakan sendiri. Ya, kita ciptakan sendiri, kita memproduksi sampah-sampah itu, lalu kita buang ke dalam taman itu. Jadi tamannya itu jadi berserakan penuh dengan sampah. Jadi hari ini ketika Anda mengikuti latihan, Anda punya waktu untuk istirahatkan pikiran. Acaranya memang gampang ya, sederhana ya. Meditasi nyanyi, breathing in, breathing out gitu kan. Ya. Happiness is here and now. Ya. Betul-betul happiness memang ada di sini, nggak ada di masa depan. Nggak ada di masa lalu, adanya di sini. Dan bahagia memang harus di sini ya. Karena bahagia di masa lalu sudah lewat. Itu namanya bahagia basi. Betul ya? Lalu bahagia besok itu bahagia palsu. Bahagia yang belum nyata. Jadi bahagia yang paling nyata, bahagia yang paling real itu sebetulnya ada di sini dan saat ini. Itulah sebetulnya bahagia yang paling nyata yang bisa Anda rasakan. Dan ya kita ya program yang kita bikin tidak bosan-bosannya mengajarkan kepada Anda semua untuk tarik napas, hembus napas, senyum ya sedikit, rilekskan badan ya. Kemudian lihatlah sekeliling. Sadari bahwa sangat bersyukur saya hari ini masih hidup. Ini namanya double bell ya. Double ya. Dan semoga tadi genta di sana ya, suara jam dinding di sana membawa kedamaian. Semoga jam dinding barusan ya ketika Anda memperhatikan napas masuk dan napas keluar. Ya, senyum nggak tadi? Agak gelap sih ya, saya tidak bisa melihat Anda senyum atau tidak. Relax tidak? Atau tegang? Banyak pikiran tidak? Wah, lama sekali nih, ya. Bunyi jamnya. Sana Medan bunyi, di Thailand juga bunyi, ya. Dan saya merasa bahagia ya. Karena saya bisa istirahat sebentar ya. Nah, inilah yang namanya istirahat. Istirahat sesungguhnya ya bisa terjadi ketika saudara-saudari memperhatikan napas masuk dan napas keluar. Itu sebetulnya istirahat terbaik. Mungkin semuanya kurang setuju, ya, karena Anda berpikir bahwa istirahat terbaik itu adalah tidur. Benar kan? Kalau orang tidak bisa tidur, barangkali orang tersebut sedang stres. Ya. Bahkan setelah tidak bisa tidur, dia tambah stresnya ya. Saya pernah beberapa kali tidak bisa tidur ya. Nah, walaupun saya tidak bisa tidur, tapi saya bisa memperhatikan napas masuk, napas keluar. Nah, itu namanya saya istirahat. Dan ketika kualitas istirahatnya bagus, ya, itu tidak jauh berbeda sama tidur. Ya, jadi kalau Anda bisa istirahatkan dengan baik, sebetulnya Anda tidak perlu tidur. Karena istirahat yang bagus bisa membuat orang
tertidur. Ya, jadi paling pertama adalah bagaimana cara istirahat dengan baik. Istirahat itu belum tentu tidur loh ya. Karena ada beberapa waktu saya di sini tidak tertidur tapi saya istirahatnya bagus. Pikiran tetap tenang ya. Kemudian saya meluangkan banyak waktu untuk napas masuk dan napas keluar ya. Dan saya tidak panik. Ada orang tidak bisa tidur dia panik. Ya, bikin tambah badannya tambah stres ya. Jadi kalau saudara-saudari ya, teman-teman sedharma, kalau Anda menguasai teknik istirahat dengan napas, maka tidur atau tidak tidur Anda sama-sama mendapatkan istirahat yang baik. Ada banyak orang tidur ya 6 jam, ya, ada yang tidur 7 jam, ada yang tidur 8 jam, atau ada yang tidur 10 jam. Tapi ketika dia tidur, ya, dia banyak mimpi. Mimpi-mimpi inilah sebetulnya yang membuat dia lelah dan capek. Ya. Setelah bangun bukannya segar, tapi setelah bangun dia merasa lelah, ingin tidur lagi. Padahal sudah tidur 8 jam ya. Nah, jadi bukan berapa lama Anda tidur, tapi berapa kualitasnya. Seberapa bagus Anda istirahatnya. Ya, jadi saya sudah buktikan loh. Ya, ada beberapa kali saya tidak bisa tidur, tapi saya pikiran tetap tenang. Ya, saya bisa istirahat dengan baik walaupun tidak tertidur. Ya, jadi saya punya energi untuk beraktivitas normal. Ya, saya heran loh, awal-awalnya saya kurang percaya. Tapi setelah saya coba beberapa kali ya berhasil seperti itu. Tapi bukan karena saya sengaja tidak mau tidur ya. Kayaknya beberapa malam itu saya tidak sengaja minum teh ya. Ada teh yang punya tein namanya atau kafein. Setelah saya minum, ternyata bikin saya tuh segar. Jam 11 saya masih segar ya. Jam 12 masih segar. Jam 1 masih segar ya. Jadi daripada saya sia-siakan waktunya, saya memanfaatkan waktu-waktu itu untuk memperhatikan napas masuk dan napas keluar. Walaupun kadang-kadang mata saya terbuka. Saya buka mata, oh ini masih gelap ya. Lihat jam, oh baru jam 1 ya ternyata. Kok saya tidak ngantuk ya? Jadi saya bertanya kepada diri sendiri, kenapa saya tidak ngantuk ya? Mungkin ada sebabnya. Daripada saya stres, lebih baik saya taruh tangan di dada. Ya. Saya memperhatikan napas masuk, dada saya mengembang sedikit. Saya bernapas keluar, dada saya mengempes sedikit ya, naik turun ya. Jadi saya dalam hati bilang naik turun ya, kembang kempes atau taruh di perut. Kembang kempes. Kembang kempes berkali-kali. Malah tidak ketiduran juga memberikan manfaat buat saya. Sekarang banyak orang kalau tidak bisa tidur, dia pergi ke dokter minta obat tidur namanya. Ada obat yang dimakan ya katanya bisa tidur, tapi kualitas tidurnya bagaimana itu obatnya itu tidak bisa bantu. Betul tidak? Ya, obat mungkin bisa membuat Anda tertidur, tapi kualitas tidurnya inilah yang sebetulnya tidak bisa disuplai oleh obat tidur tersebut. Ya, kualitas Anda tidur sangat tergantung pada kualitas pikiran Anda. Kualitas istirahat Anda tergantung pada kualitas pikiran. Jadi hari ini kita sedang menaikkan kualitas pikiran. Ya. Kualitas pikiran Anda menjadi lebih bagus loh hari ini. Merasa enggak? Enggak bunda marah kan? Nah ini berarti kita punya kemampuan untuk menjadi lebih bagus, lebih baik, dan lebih sadar. Punya kan? Nah kualitas inilah yang sebetulnya yang kita miliki, yang hari ini sedang kebun kita ini, kebun hati atau kebun pikiran sedang kita bersih-bersih ya. Bukan cuci gudang ya. Kalau cuci gudang kan orang sale ya, diskon 50% ya. Ada apa di gudangmu? Ada banyak sampah. Ya. Jadi Anda tinggal lihat mana
Oke, Anda keluarkan, Anda ambil keluar, ya. Lalu mungkin ada debu-debu, Anda bersih-bersihkan. Ada meja, kursi, Anda rapi-rapikan kembali. Ya, jadi sehingga hatimu ada ruang. Ya, ruang hati inilah yang sebetulnya yang sedang kita ciptakan. Ruang hati adalah hati kita menjadi lebih rapi, lebih teratur. Merasa teratur ya? Datang jam sekian ya. Ada meditasi nyanyi ya, jam sekian ya, teratur kan? Ada meditasi duduk kali ya tadi ya. Kemudian ada orientasi singkat. Lalu ada jam gerak ya, gerak badan ya, napas masuk, gerakkan tangan, napas keluar, gerakkan tangan. Ya. Lalu napas masuk, angkat tangannya tinggi, napas keluar, turunkan. Nah, jadi semua yang Anda lakukan pada hari ini berarti Anda sedang istirahat. Ya, pikiran ada di sini dan saat ini, dan Anda sedang melakukan suatu istirahat yang kualitasnya bagus. Orang bilang, oh ada apa itu? Tiba-tiba muncul di belakang saya. Nggak tahu ya muncul dari mana itu ya. Pencerahan. Atau saya kasih jempol. Tuh lihat tuh. Oh begitu ya. Coba kasih jempol lagi ya. Oh nggak ada. Lagi. Nggak ada. Oke nggak ada lagi. Berarti nggak boleh sering-sering ya. Lama-lama sekali mungkin dia muncul nanti ya. Jadi hari ini ya para sahabat Dharma ya, kita sedang membersihkan kebun, kita sedang membersihkan hati, kita sedang mengistirahatkan badan, kita mengistirahatkan pikiran, ya, mengistirahatkan perasaan, sehingga kita ini tiba-tiba sepertinya menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih damai, ya, menjadi orang yang lebih ceria ya. Cuman ini karena agak gelap ya, jadi nggak kelihatan ya. Karena saya lihat ke sana gelap ya. Kalau sana melihat ke sini mungkin terang ya. Ya. Jadi ketika tadi di awal saya bilang kita ambil suatu komitmen, ya saya rasa ini komitmen yang bagus. Ya, contohnya kan sebulan sekali ya. Di antara 30 hari, cuma 1 hari Anda ambil untuk latihan ke sini, bersih-bersihkan hati, bersihkan pikiran, rilekskan badan dan pikiran, Anda meningkatkan kualitas hidup. Jadi saya rasa ini salah satu ya tujuan ya teman-teman ya komunitas di Medan konsisten ya mengadakan acara seperti ini. Saya juga konsisten datang, walaupun kadang-kadang ya ada waktunya saya juga nggak bisa datang ya. Datangnya lewat Zoom aja ya. Tapi bagus ya, bagusnya kenapa? Karena Anda tidak terlalu tergantung pada saya. Ya. Dan bagusnya adalah Anda datang bukan karena saya. Ya. Kalau Anda datang karena saya, Anda bisa kecewa nanti. Karena apa? Ada waktu saya sibuk, saya nggak bisa datang ya. Terus tiba-tiba, Suhu nggak bisa datang, kami kecewa ya. Kami broken heart ya karena Suhu tidak datang gitu kan. Jadi kalau Anda sudah bisa datang karena manfaat dari latihan, saya sangat bahagia, saya sangat damai, dan saya sangat tenang. Ya. Jadi janganlah tergantung pada satu orang, janganlah tergantung pada seorang biku, ya. Janganlah tergantung pada suhu, ya. Para suhu, para bante itu bisa ikut membantu. Tapi janganlah tergantung hanya pada suhu atau bante. Tergantunglah pada latihan. Ketika latihan bermanfaat, maka Anda akan maju mendapatkan manfaat. Walaupun gak ada suhu yang datang, ya, walaupun gak ada bante yang datang, ketika Anda berlatih, Anda juga mendapatkan manfaat yang sangat besar. Ya. Jadi tolong ingat kata-kata saya. Karena Buddha juga ingin kita semua tidak tergantung pada beliau.
Tapi ketika semuanya berlatih napas masuk, napas keluar, ya Anda akan ingat Buddha. Anda bernapas masuk dan napas keluar, Anda ingat Bodhisattva. Anda bernapas masuk, bernapas keluar, ya Anda ingat saya, boleh juga. Boleh, kenapa tidak ya? Itu boleh saja. Dan semua itu akan memberikan manfaat yang sangat besar. Ya, jadi melihat begitu banyak orang yang hadir, saya yang berada di Thailand merasa sangat bahagia, sangat merasa terdukung, ya, dan barangkali bikin saya tambah semangat untuk datang lagi. Ya, maksudnya datang secara Zoom ya. Tapi datang ke Medan ya tunggu saja lah ya. Nggak boleh janji-janji. Tapi kalau saya datang ya saya datang. Kalau saya tidak datang ya Anda tetap bisa latihan. Nah, dengan demikian komunitas bisa berkembang, ya. Tidak tergantung pada saya, tapi tergantung pada semua orang. Ya, saya rasa demikianlah beberapa pesan nasihat dari saya. Semoga beberapa pesan dan nasihat, beberapa support ya, dukungan buat Anda semua memberikan manfaat, membuat Anda menjadi lebih semangat untuk latihan dan lebih rajin mempraktikkan apa yang kita latih di sini. Hari ini kita latihan, kalau bisa nanti pulang lanjut latihan, ya lihat latihan mana yang bisa Anda pakai ya. Jadi saya ingin sekali lagi mengundang semua orang untuk berlatih tiga suara genta. Kemudian tiga suara genta tersebut kita sama-sama napas masuk, dalam hati membacakan ya, dalam hati membacakan dengar-dengar. Lalu napas keluar kita dalam hati membacakan suara genta ini. Napas masuk lagi membawaku kembali. Napas keluar ke rumah sejatiku. Ya, mari kita sama-sama mendengarkan tiga suara genta, lalu mempraktikkan syair ini dikombinasikan dengan napas masuk dan napas keluar. Baik, terima kasih semuanya dan selamat melanjutkan latihan. Sebelum kita selesai, apakah boleh kita foto bersama ya? Tapi Anda harus menghadap ke belakang. Jadi biar orang belakang bisa foto ya. Bisa ya? Panitia boleh volunteer ya? Baik. Boleh atur sedikit? Ini foto bersama ada ke belakang. Orang biasanya menghadap ke depan ya. Mungkin kameranya boleh sedikit lebih tinggi biar kelihatan semuanya. Kena kursi dan apa patut jatuh apa. Nanti HP-nya
Oke, pijitin aja kan. Nanti nggak nampak lagi. Nanti suhunya kan. Bentar ya, Su, maklum untuk fotografer profesional jadi agak lama. Oke, terima kasih. Mari kita semua berajali dan memukul badan, kita memberi hormat kepada diri. Terima kasih, Suhu. Sampai jumpa, selamat melanjutkan latihan. Bye-bye. Sawadee krap. Di toko